Pada episode sebelumnya, Hoshina sudah sangat terpojok ketika Kaiju nomor 10 sudah menangkapnya. Namun sesaat sebelum ajal menjemputnya, muncul Kapten Ashiro yang langsung menembakkan meriam anti Kaiju sehingga Hoshina bisa lolos. Selain itu, Kafka juga tak jadi berubah ke wujud Kaiju karena Kapten Ashiro sudah datang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Onee-chan ga kita. Terlihat, Kapten Ashiro sudah sangat bernafsu untuk memusnahkan Kaiju nomor 10. Sementara itu, semua anggota pasukan pertahanan terlihat lega karena komandan mereka sudah datang membantu. Tak terkecuali Kafka yang tersenyum lebar melihat kedatangan Mina. Tak lama kemudian, dibantu dengan harimau peliharaan Ashiro yang bernama Bako, gadis tersebut menembakkan senjatanya ke arah Kaiju. Efek dari tembakan Mina membuat lengan Kaiju nomor 10 langsung hancur seperti terkena meteor. Setelah berhasil menembakkan senjatanya, Ashiro langsung meloncat dan mendapatkan laporan dari ruang kendali bahwa inti tubuh Kaijunya terletak di sekitar vertebrata T4 hingga T6. Mendengar hal itu, lagi-lagi Ashiro memanggil Bako untuk menahan dorongan senjata meriamnya yang digunakan Ashiro untuk menembak Kaiju. Kali ini gantian perut sebelah Kaiju nomor 10 yang bolong seketika karena terkena tembakan Ashiro. Namun dari ruang kontrol, Okonogi mengatakan jika Kaiju tersebut membaca pola tembakannya. Selain itu, regenerasinya juga sangatlah cepat. Tanpa disangka, ternyata Hoshina masih mampu berdiri. Ia sudah menduga jika hal ini akan terjadi. Oleh sebab itu, ia mendorong dirinya sendiri untuk bertindak gegabah sedikit lagi. Tanpa menunggu waktu lama, Hoshina langsung bergerak dengan pelepasan kekuatan sebesar 63%. Dari sana, Hoshina berencana menyayat kaki Kaiju nomor 10 untuk membuatkan celah Kapten Ashiro dengan membatasi mobilitas Kaiju tersebut. Namun Kaiju nomor 10 tidak mau diam begitu saja. Ia mencoba menendang wakil Kapten Hoshina dengan kakinya. Okonogi yang melihat hal itu meneriaki Hoshina karena itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Selain itu, Battle Suit dan tubuhnya juga sudah mencapai batas. Kini Hoshina dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatannya sudah berkurang sementara Kaiju nomor 10 sudah beregenerasi. Dalam kondisi deadlock, tiba-tiba saja dari samping Hoshina melesat dengan cepat Kikoru Shinomiya yang datang membantu sembari dengan membawa senjata kapak barunya. Melihat hal itu, Hoshina sangat terkejut. Kemudian kita ditunjukkan kekuatan Wave Breaker Kikoru yang mengincar kaki Kaiju. Namun Kikoru yang saat ini masih belum cukup kuat untuk melumpuhkan Kaiju nomor 10. Oleh sebab itu, serangan sebelumnya tidak membuat Kaiju tersebut terluka sedikit pun. Akan tetapi dari kejauhan Hoshina meneriaki Kikoru bahwa tidak masalah seperti itu. Ia diminta Hoshina untuk terus melakukannya. Hoshina sendiri yang akan menghancurkan cangkangnya. Setelah itu Kikoru yang bertugas menyerangnya. Mendengar perintah itu, Kikoru langsung bersiap menyerang menggunakan kapaknya. Tak lama kemudian, Hoshina langsung menerjang Kaiju nomor 10 lagi menggunakan pedang. Kikoru yang melihat hal itu tak mau tinggal diam. Setelah Hoshina membuka celah, ia dengan cepat menghajar kaki Kaiju hingga lutut monster raksasa tersebut hancur. Namun bayaran yang harus dibayar sangatlah mahal. Dengan menggunakan suit khusus di potensi maksimal, hal itu menguras energi Kikoru hingga Battle Suit-nya juga mengalami overheat. Melihat kondisi Kikoru yang sudah mencapai batas, Hoshina menyuruhnya untuk berhenti saja. Kali ini gantian dia yang mengeluarkan jurus ke-6 miliknya untuk menghajar Kaiju. Dengan teknik berpedangnya, Hoshina berhasil mencincang kaki Kaiju raksasa tersebut setelah disayat secara bertubi-tubi dengan bantuan Kikoru. Saat itu Kaiju tersebut masih mempunyai peluang untuk beregenerasi. Namun Hoshina yang sebenarnya sudah mencapai batasnya tidak mau menyerah. Ia terus mendorong tubuhnya untuk memberinya waktu supaya tidak memberi waktu bagi Kaiju untuk beregenerasi. Ia teringat dengan permintaan Kapten Ashiro supaya ia bisa menembak musuh. Ia meminta Hoshina untuk membukakan jalan untuknya. Kalimat itulah yang memotivasi Hoshina hingga ia bertarung seperti kesetanan dengan menebas kaki Kaiju secara bertubi-tubi. Karena menurutnya hanya inilah arti keberadaannya di pasukan pertahanan, yakni membukakan celah bagi Kapten Ashiro. Tak lama kemudian, punggung Kaiju tersebut terkena serangan meriam lagi yang dilepaskan oleh Kapten Ashiro. Kali ini tembakan Kapten Ashiro tepat mengenai sasaran, di mana Okonogi menjelaskan jika inti dari monster tersebut sudah terlihat, sementara sisa magasin masih cukup untuk satu tembakan. Disinilah peran vital Kapten Ashiro. Sebelum dia menembakkan serangan pamungkasnya, gadis tersebut berterima kasih kepada Hoshina. Bahkan ia bersyukur Hoshina mau menjadi ajudannya, karena kali ini giliran Kapten Ashiro yang akan menyelesaikan pertarungan ini.
Dengan tersenyum, Hoshina berkata pada kaiju nomor 10 bahwa dia telah salah memilih lawan. Kini kaiju tersebut menjerit dengan sangat keras sebelum kehancuran menjemputnya. Sedetik kemudian, tembakan meriam Ashiro menghancurkan inti tubuh kaiju nomor 10 yang membuatnya kalah pada pertarungan ini. Itulah hasil dari tembakan kerjasama antara prajurit pasukan pertahanan. Terlihat tubuh bagian atas kaiju nomor 10 sudah hancur efek terkena tembakan meriam artileri milik Ashiro Mina. Kikoru dan Hoshina yang melihatnya pun tersenyum lega karena akhirnya pertarungan telah dimenangkan. Kaiju nomor 10 tumbang setelah pertarungan yang menguras tenaga bagi pasukan pertahanan. Okonogi yang melihatnya dari ruang kendali juga sangat terharu dengan apa yang sudah dilakukan komandan serta wakil komandan. Lalu dengan segera, ia mengumumkan hasil pertarungan bahwa keduanya telah berhasil mengalahkan kaiju utama. Semua anggota pasukan pertahanan langsung bersorak gembira mendengar pengumuman tersebut. Sementara Ashiro juga ditunjukkan telah bernafas lega karena dia sudah berhasil melakukan tugasnya dengan datang tepat waktu. Kafka sendiri yang melihat hal itu merasa sangat emosional hingga ia merasa akan menangis. Lalu, ia dihubungi Ichikawa yang berkata jika Komandan Ashiro memang sangat hebat. Ia jadi makin yakin jika ia tidak salah memilih impian di masa kecilnya. Semua orang yang ada di sana memang luar biasa. Kafka menangis menjadi-jadi karena terharu dengan kekuatan yang dimiliki pasukan pertahanan. Sampai dia berpikir jika suatu hari ia ingin menjadi seperti mereka suatu saat nanti. Karena Kafka berbicara sembari menangis, ia ditegur Ichikawa karena wajah Kafka yang sedang menangis sangatlah jelek. Ichikawa bisa berkata seperti itu tanpa melihat langsung wajah Kafka yang saat ini memang sedang menangis. Di sana, Ichikawa berkata bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Oleh sebab itu, ia mengajak Kafka untuk berjuang juga demi impian mereka. Dengan tersenyum, Kafka menjawab jika Ichikawa benar. Sementara Hoshina memberi perintah kepada Kikoru untuk beristirahat. Lalu dia dan komandan akan mengurus kaiju susulan. Namun sedetik kemudian, Ashiro langsung mengeplak kepala Hoshina dan menyuruhnya untuk beristirahat juga. Ashiro tahu walaupun musuhnya cuma kaiju susulan, saat ini Hoshina sudah tak bisa bertarung. Hoshina pun mengaku jika battle suit-nya sudah rusak. Jika dipaksakan malah akan menjadi beban tim. Oleh sebab itu ia memutuskan menuruti perintah komandan Ashiro, yakni ia akan beristirahat juga. Namun tiba-tiba saat situasi terlihat sudah sangat tenang dengan euforia kemenangan di depan mata, sebuah gumpalan aneh muncul dari atas langit. Kikoru, Hoshina, dan Ashiro yang melihat hal itu sangat terkejut bukan main. Terutama Hoshina yang sepertinya menyadari sesuatu karena ia pernah melihat gumpalan itu sebelumnya. Dari ruang kendali, Okonogi melaporkan jika itu adalah bom monster susulan berukuran raksasa. Dari sana, Hoshina menyadari jika raungan kaiju nomor 10 sebelumnya bukanlah teriakan kekesalannya, melainkan sebuah kode. Tak mau tinggal diam, Ashiro langsung memberi perintah supaya semua orang bisa mengungsi. Lalu ia menyuruh Okonogi untuk menyiapkan magazin di gate nomor 83. Sementara Hoshina sudah berpikir bahwa ia tidak akan sempat. Jika bom kaiju sebesar itu jatuh ke markas, maka seluruh pangkalan akan musnah. Sedetik kemudian, Hoshina mendengar suara kaiju nomor 10 yang berkata bahwa pertarungan ini berakhir seri. Hoshina yang mendengar ucapan itu merasa sangat syok karena ia tak menduga ini akan terjadi. Namun tak lama kemudian, seseorang berlari dengan sangat cepat menuju ke arah bom kaiju yang hendak mendarat. Orang itu adalah Kafka Hibino yang mencoba untuk berlari secepat mungkin supaya bom kaiju tidak berhasil meledak dan memusnahkan seluruh area markas. Ashiro, Kikoru, dan Hoshina hanya bisa melihat dengan tatapan tak percaya. Di sana, Hoshina meneriaki Kafka untuk segera kembali, karena meski ia ke sana, tak ada hal yang bisa ia lakukan. Namun, Kafka tidak mendengar sedikit pun perintah dari wakil komandan Hoshina. Ia terus berlari menuju bom kaiju tersebut. Dari sana, Hoshina mulai curiga. Dari mana Kafka mempunyai kemampuan untuk berlari secepat itu? Dengan pelepasan kekuatan yang hanya 1% saja, mustahil Kafka bisa bergerak secepat itu. Kini Kafka sudah berada tepat di bawah pusat bom kaiju. Terlihat Kafka sudah tidak peduli konsekuensi yang akan dia dapatkan. Saat ini yang ingin ia lakukan hanyalah menjadi pelindung bagi semua orang. Kafka teringat perkataan Hoshina yang berharap padanya meski hanya 1%. Ia juga teringat untuk membuktikan bahwa Kafka mampu memenuhi ekspektasi Ashiro. Kali ini Kafka sudah membulatkan tekad. Ia meminta maaf kepada wakil Kapten Hoshina yang telah mempercayainya. Lalu disinilah kita.
Kafka memutuskan untuk berubah ke mode kaiju nomor 8 untuk bisa melindungi semua orang dari ledakan bom kaiju raksasa. Keputusan ini harus ia ambil secepat mungkin jika ia tidak mau kehilangan teman-temannya. Setelah perubahan Kafka, ruang kendali melaporkan jika monster berukuran raksasa terdeteksi di pusat pangkalan. Sontak semua orang yang mendengarnya sangat terkejut karena baru saja Kafka berlari ke arah sana. Okonogi melanjutkan laporannya bahwa intensitas kekuatannya bahkan mencapai 9,8. Kini kita ditunjukkan Kafka yang berdiri di hadapan bom kaiju berukuran raksasa. Dengan kekuatan kaijunya, Kafka mencoba menghancurkan bom raksasa tersebut untuk melindungi seluruh area markas dan semua teman-temannya yang berada di sana. Meskipun harga yang harus dibayar sangatlah mahal, di mana identitasnya sebagai kaiju nomor 8 harus terbongkar. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.